Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis campuran dari 3 tepung. Rasanya enak banget, lembut, kenyal, dijamin resepnya anti gagal. Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan wadah yang agak besar, masukkan 2 gelas atau 250 gram tepung ketan untuk 1 gelasnya penuh munjung. Gelas keduanya juga penuh munjung ya. Lanjut masukkan 2 gelas atau 200 gram tepung beras untuk 1 gelasnya tidak penuh munjung. Gelas keduanya juga tidak penuh ya teman-teman. Masukkan 1 gelas untuk batasnya seperti ini tidak penuh atau 100 gram tepung terigu. Masukkan 1/1/3 atau 300 gram gula pasir 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 1/3 gelas batasnya seperti ini jadi tidak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 5 gelas atau 1300 ml santan. Untuk 1 gelas santannya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Dan untuk gelas kelimanya juga penuh ya. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya enak dan gurih. Untuk santannya ini tidak dimasak ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin buat jualan, santannya dimasak terlebih dahulu hingga mendidih biar kuenya awet nggak cepat basi. Semua adonan udah tercampur rata. Terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, adonannya kita bagi 3. Untuk adonan pertama 450 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga coklat bubuknya benar-benar tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil ya. Nah kelihatan coklat bubuknya sudah larut seperti ini, campurkan ke adonan. Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat, ini opsional aja. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata. Untuk coklat bubuk yang kita gunakan, mereknya bebas aja ya teman-teman, sesuai selera. Untuk di adonan kedua 1040 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Tujuan kita tambahkan sedikit pasta coklat biar hasil adonan hijaunya cantik, tidak terlalu ngejreng. Untuk di adonan ketiga 300 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 130 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapisnya selama 7 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kuenya merata dan permukaannya mulus tidak bergelombang. Setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita cek atau kita lihat dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau lapisannya udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua hijau. Nah ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar, jadi nanti hasilnya cantik. Kemudian lanjut kita kukus selama 7 menit. Setelah lapis hijau bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk lapis putihnya kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 7 menit.
Setelah 7 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke lapis coklat. Kita kukus sebanyak 3 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Lanjut untuk tiap lapis kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis coklat yang kedua. Untuk videonya saya contohkan dua aja. Setelah ini lanjut kita kukus sisa lapis coklatnya hingga selesai. Setelah lapis coklat selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Kemudian kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya. Kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali. Untuk pelapisnya 130 ml. Dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus semua adonan hingga selesai. Nah, ini setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis terakhir atau lapis keempat. Untuk pelapisnya sama 130 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Nah, langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah kita potong kecil seperti ini, kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya. Semoga suka dan bermanfaat ya. Setelah kue lapisnya kita potong, sekarang kita cobain. Untuk tekstur kue lapisnya lembut dan kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, gurih, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.